Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang sakaratul maut, ya Allah, inilah saat-saat yang menentukan. Kita semua tahu bahwa sakaratul maut adalah penentu akhir bagi hidup manusia di kehidupan sesudah mati. Ya, ketentuannya ada pada saat sakaratul maut. Iya, apakah pada saat itu kita bisa membawa tanda bukti bernama pasrah? Iya, sebab ada banyak orang-orang yang pada saat dia hidup, dia bisa ittaqullaha haqqa tuqatih. Iya, dia bisa ittaqullaha haqqa tuqatih. Tetapi pada saat datang ajal dia, sakaratul maut, ternyata dia tidak bisa menjadi orang yang pasrah. Itu terbukti pada saat dia, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari akhir kesudahan yang sangat mengenaskan. Pada saat ditalkin, disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia geleng-geleng kepala. Padahal dulu waktu dia hidup dikenal sebagai orang yang baik. Tapi ternyata kebaikan itu tidak ditemukan pada saat dia sakaratul maut. Ada yang pada saat sakaratul maut dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi kemudian dia menampakkan kemarahannya. Dia teriak, dia tidak suka orang-orang membaca Quran. Dan dia orang baik. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu bersambung antara ittaqullaha haqqa tuqatih dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sakaratul maut adalah penentu akhir bagi hidup manusia di kehidupan sesudah mati. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ya Allah, mudah-mudahan kita juga dilindungi oleh Allah. Pada saat manusia sedang dalam keadaan sakaratul maut itu, setan dari berbagai penjuru berdatangan untuk menyesatkan dan memalingkan. Kenapa? Karena bagi setan ini kesempatan terakhir. Sesudah ini tidak ada lagi kesempatan, sehingga mereka habis-habisan mendatangi orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Iya, dan kemudian menyesatkan dan memalingkan mereka. Dan tipuan mereka kepada orang-orang yang sedang sakaratul maut itu luar biasa. Hanya orang-orang yang pasrah yang bisa selamat dari tipu daya setan yang satu ini. Salah satunya yang disebutkan oleh Nabi, setan akan datang dalam rupa leluhurnya. Iya, kita bisa bayangkan orang lagi sakaratul maut didatangi leluhurnya. Kira-kira akan terpana nggak Bapak Ibu? Dalam keterpanaan itu, si setan yang menjelma menjadi leluhur orang yang mau meninggal tadi kemudian mengatakan, sebentar lagi kamu akan ikut saya, bareng sama saya. Kalau kamu ingin bareng sama Eyang, kamu harus ikuti apa kata Eyang. Itu kata si leluhur. Pada saat itu dia ditalkin, ucapkan oleh la ilaha illallah. Apa kata setan yang menjelma menjadi leluhur? Jangan ikuti dia. Itu kata-kata yang menyesatkan. Jangan ikuti dia, ikuti kata-kata ya. Sehingga sangat mungkin kalau orang pada saat sakaratul maut tidak bisa mengamalkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya Allah, ini yang memungkinkan kemudian orang baik pun bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Iya, karena itu berarti kenapa kemudian sebelumnya ittaqullaha haqqa tuqatih? Iya, ini menunjukkan bahwa kebaikannya tidak hanya sekedar kebaikan asal kebaikan, tetapi betul kalau diartikan haqqa tuqatih itu kebaikan yang disertai karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti ini akan membuat tipu daya setan tidak bisa mengelabui dia. Dan yang ketiga, ini suasana yang akan dialami sebenarnya tidak hanya tiga ya, banyak. Ini yang ketiga, ya Allah, pada saat sakaratul maut itu akan menahan sakit yang luar biasa.
Banyak riwayat yang menggambarkan seperti apa sakitnya manusia ketika sakaratul maut. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bagai ditusuk 300 bilah pedang. Ya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah demikian, keadaan ketika sakaratul maut, ketika datangnya ajal, maka apa yang semestinya kita lakukan dikala kita masih hidup sekarang ini, agar pada saat ajal itu datang, kita betul-betul dalam keadaan pasrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita belajar dari beliau. Nampak bagaimana dia mendekap sang kucing ini, Bapak Ibu. Sementara banyak orang kalau sudah ketemu kucing lari, apalagi tiba-tiba loncat di pangkuannya, bisa menjerit. Tapi kita lihat si kecil ini kelihatan sangat menikmati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebuah pesan untuk kita. Dekaplah aja sebelum ia keburu datang membekap hidup kita. Bedanya cuma dikit, Pak, mendekap dengan membekap. Cuma beda satu huruf, tapi hasilnya beda jauh. Kita pengennya didekap atau dibekap? Dibekam. Kalau dibekam lain lagi. Dekaplah ajal sebelum dia keburu datang membekap hidup kita. Terus bagaimana caranya kita mendekap ajal? Caranya adalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah pasrah ini menjadi nafas hidup kita sebelum kita tidak bisa sempat lagi untuk bernafas. Sebelum kita tidak bisa bernafas, nafasi hidup kita ini dengan pasrah. Artinya, wala tamutunna illa wa antum muslimun itu nggak bisa instan. Dia menjadi bagian dari persiapan yang harus kita lakukan, menjalani hidup dalam pasrah. Nah, bicara tentang pasrah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu susah atau gampang? Pasrah itu bukan sesuatu yang gampang. Bukan sesuatu yang gampang. Ini pasrah dalam arti yang positif, bukan dalam arti yang negatif. Kalau negatif sih semua orang bisa. Ya, mahasiswa ujian susah sekali soal-soalnya, pasrah aja. Itu pasrah yang mencekik. Pasrah dalam arti positif. Pasrah dalam arti positif. yakni antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang pasrah ini memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak ada jalan bagi kita untuk bisa mendapatkan pasrah ini. Salah satu cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjalani hidup ini dengan pasrah, dan ciri orang yang hidupnya pasrah itu kembalinya nanti kepada dia bisa mengamalkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Contoh semisal ini kira-kira positif atau negatif kalau ada orang yang semalam tidak sahur, kemudian dia ingin puasa, kemudian ada orang, kamu kan nggak sahur, atau bapak ibu kan nggak sahur, nanti bisa sakit. Saya sih pasrah saja kepada Allah. Saya pasrah saja kepada Allah. Bismillah, pokoknya saya puasa. Bagaimana saya nanti? Saya pasrah kepada Allah. Itu positif atau negatif? Itu yang kita maksudkan. Itu yang kita maksudkan. Pak,
Bapak kan uangnya cuma 100.000, kok sedekahnya sampai 95.000? Nah kemudian dia bilang, nah, saya soal itu pasrah aja kepada Allah. Iya, pasrah saja kepada Allah. Itu positif atau negatif? Di mana letak positifnya? Letak positifnya adalah karena kepasrahan seperti ini selalu disertai dengan keyakinan. Itu yang kita maksudkan dengan pasrah yang positif. Dan ini yang membedakannya dengan pasrah yang negatif. Kalau pasrah yang negatif itu tidak disertai dengan keyakinan. Tidak disertai dengan keyakinan. Soalnya susah semua, udah deh pasrah aja. Itu jelas tanpa keyakinan. Tapi kalau pasrah positif itu disertai dengan keyakinan. Saya pasrah aja kepada Allah, karena saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan. Itu tandanya yakin. Iya, tandanya yakin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa pasrah? Iya, seperti ini, pasrah dalam arti yang positif. Iya, ada orang yang subhanallah mengagak susah ini. Dia cantik, tetapi ketika dapat jodoh itu, Masya Allah, beda niat. Iya, sehingga orang-orang pada heran, kenapa kok menerima jodoh yang tidak sepadan dari sisi fisik? Iya, justru dia mengatakan, saya ingin menemukan rasa pasrah yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kalau itu udah tinggi lagi, udah memang betul-betul menjemput. Saya ingin menemukan nikmatnya rasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang itu sudah menjadi jodoh saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan. Nah, gimana agar kita bisa pasrah seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau sudah pasrah dalam arti seperti itu, kita membutuhkan apa yang kita butuhkan? Rahmat dari Allah. Karena kita tidak bisa pasrah dalam arti yang sesungguhnya tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan, punya uang 100.000 disedekahkan 95.000, kok bisa mau dilakukan? Itu kalau bukan rahmat Allah nggak bisa. Kalau bukan rahmat dari Allah itu sulit. Karena itu untuk bisa pasrah kepada Allah, kita membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membutuhkan rahmat Allah itu memang sebenarnya menjadi kebutuhan kita. Cuma sayangnya, bukan sayangnya, ada orang-orang yang dalam tanda kutip dia tidak menampakkan rasa butuh itu kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sederhana, ketika ditimpa kesulitan, itu umumnya orang berharapnya kepada siapa? Dililit banyak sekali problem, banyak sekali masalah. Dia bergantung pada siapa? Pada umumnya manusia. Bergantung kepada Allah atau selain Allah? Selain Allah. Siapa yang didatangi? Bukankah yang didatangi dukun? Wah, pokoknya dukunnya manjur kok. Soalnya namanya aja Pak Rahmat. Maaf yang namanya Pak Rahmat. Bapak Ibu, berarti dia tidak butuh pada rahmat Allah. Iya. Bahkan kadang kita mau pergi, hujan turun, apa yang kita lakukan? Ya hujan, itu tandanya sama rahmat Allah butuh nggak? Nggak butuh. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu menegaskan kepada Allah bahwa ya Allah, saya betul-betul butuh kepada rahmat-Mu. Gimana caranya agar Allah mengakui bahwa kita betul-betul membutuhkan rahmat Allah? Gimana caranya? Iya,
caranya agar Allah itu mengakui? Sebab ketika ada orang bagi-bagi uang, si A ini sebenarnya menjadi salah satu yang akan diberi, tapi si A ini menampakkan gak butuh dia untuk diberi. Kira-kira dia dikasih gak Bapak Ibu? Ya enggak, dia menampakkan rasa tidak butuh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga sederhananya kita berusaha di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan diri bahwa kita membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Caranya pertama kita harus mengakui bahwa Allah itu adalah sumber segala rahmat. Kenapa begitu? Karena Allah memang punya komitmen akan memberikan rahmat kepada siapa saja yang membutuhkannya. Allah nyatakan komitmen Allah itu dengan Allah memberi nama dirinya. Dari sekian banyak nama yang Allah namakan atas dirinya adalah nama Rahman, yang maha merahmati, yang maha merahmati. Berarti Allah adalah sumber segala rahmat. Nah, terus gimana caranya agar kita betul-betul menampakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, ya Allah, saya butuh rahmat-Mu. Kalau ini betul-betul kita bisa membuktikannya kepada Allah, hidup kita akan selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa yang harus kita lakukan? Sederhana. Kita harus menjadi ibadur rahman. Kita harus menjadi ibadur rahman, menjadi hamba-hamba Allah yang maha rahman. Kalau kita mampu membuktikan diri kita sebagai ibadur rahman, niscayalah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sejujurnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita merasa butuh untuk mendapatkan rahmat Allah. Kalau merasa butuh kan kita harus menyampaikannya kepada Allah. Iya, ya Allah, saya butuh rahmat-Mu. Tetapi masalah akan timbul. Ada semacam apa istilahnya, beban psikologis. Kita merasa butuh kepada Allah, persisnya kepada rahmat Allah. Tapi kalau kemudian kita melihat kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, sedikit atau banyak Bapak Ibu? Kesalahan kita kepada Allah sedikit atau banyak? Banyak. Sekarang ini analogi saja yang sebenarnya tidak menyamakan. Kita lagi ada kesulitan yang sangat berat, di mana kesulitan ini saya hanya akan bisa terbantu kalau saya menyampaikannya kepada si fulan. Iya, kepada si fulan. Iya, hanya si fulan yang bisa membantu saya. Iya, berarti kan sederhana, datang aja ke si fulan. Dan si fulan ini orangnya sangat baik. Cuma masalahnya, selama ini saya banyak sekali melakukan kesalahan kepada si fulan. Banyak sekali melakukan kesalahan kepada si fulan. Banyak kesalahannya. Meskipun sebenarnya kalau saya mau datang, si fulan tetap akan menerima saya. Tetapi kalau sudah ingat dengan kesalahan-kesalahan kita kepada si fulan, untuk datang itu berat atau ringan Bapak Ibu kepada si fulan? Berat. Malu saya, kan ada hijab psikologis. Aduh, gak enak saya karena selama ini saya banyak berbuat salah kepada si fulan. Nah sekarang senyatanya, tapi kalau seandainya pada kasus tadi, iya, kita berat untuk datang ke si fulan karena saya sadar, saya paham, saya tahu diri kesalahan saya kepada si fulan banyak. Mau ditaruh di mana wajah saya, begitu datang kok minta ditolong,
sementara selama ini saya suka mentung. Tetapi dalam keadaan seperti itu ada seseorang yang kemudian menawarkan, Pak, gimana kalau seandainya persoalan Bapak ini saya sampaikan kepada si fulan? Bapak mau nggak? Saya yang menyampaikan. Insya Allah si fulan akan membantu Bapak. Tapi saya yang menyampaikan. Kita sambut nggak Bapak Ibu? Kita sambut. Wah, kebenaran nih. Ya, saya bahkan berterima kasih kalau Bapak mau menyampaikan kepada fulan. Kita senang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejujurnya kita kalau kemudian menghadap kepada Allah, di mana dalam tawajuh kita menghadap kepada Allah, kemudian kita minta pertolongan Allah, kalau kemudian kita ingat dengan dosa-dosa kita itu rasanya sampai nggak Bapak Ibu? Udah dosanya banyak, sekali datang kok minta ditolong. Kalau tahu diri ya, nggak enak kita. Iya, tapi kalau nggak tahu diri sih ya peduli amat, mau saya butuh Allah kok. Memang Allah itu maha rahmat, tetapi sekali lagi ini bagian dari perasaan diri kita. Iya, perasaan diri kita. Nah, dalam keadaan seperti itu ada yang nawarkan, Bapak, saya akan sampaikan kebutuhan Bapak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang menyampaikan. Bapak mau nggak? Kira-kira mau nggak Pak? Mau. Kita buktikan betulkah kita mau. Allah memang memberikan cara. Kalau kita adalah orang-orang yang tahu diri karena dosa saya banyak, maka Allah akan utus seseorang kepada kita. Iya, Allah akan utus seseorang kepada kita untuk menyampaikan kepada kita bahwa Allah merahmati kita. Allah akan utus seseorang kepada kita, di mana orang ini akan menyampaikan kepada kita bahwa Allah sudah merahmati kita. Allah sudah menganggap kita sebagai ibadur rahman, ya kan, selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana cara Allah mengutus orang itu kepada kita? Allah akan utus orang-orang yang jahil kepada kita. Ya, Allah akan gerakkan tangan orang-orang, mulut orang-orang untuk kemudian mengatakan kata-kata yang menyakitkan kepada kita. Itu sebagai sebuah pertanda Allah telah menghadirkan orang tadi untuk kemudian Allah sampaikan lewat kata-kata pedas dia bahwa Allah merahmati kita. Cukup dengan kita mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna, apa yang kita katakan? Qalu salama. Ya, sebab orang datang mencaci maki kita itu sebenarnya siapa yang mendatangkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesempatan bagi kita. Kalau kita betul-betul merasa butuh kepada rahmat Allah, segeralah sambut kata-kata yang penuh dengan penghinaan itu dengan qalu salama. Kalau kita membalas caci maki dia dengan kebaikan, sah, kita disebut sebagai ibadur rahman. Itu salah satunya. Sehingga kalau seandainya datang orang mencaci maki kita, itu musibah atau anugerah Bapak Ibu? Musibah atau anugerah? Itu anugerah besar. Itu anugerah yang tak terhingga dari Allah untuk kita. Allah yang mengirimkan orang ini kepada saya. Saya yakin tidak mungkin dia menghina saya, mencaci maki saya, kecuali memang dia diperkenankan oleh Allah menghina saya. Cukup dengan kita mengatakan selamat, kata-kata yang mengandung keselamatan kita sah, disebut sebagai ibadur rahman.
Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan ayat yang ke-62. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil berkata jahil kepada kita, kita akan mengatakan kata-kata yang penuh dengan keselamatan. Kalau itu bisa kita lakukan, berarti kita telah menjadi ibadur rahman. Insya Allah setelah itu hidup kita akan dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat inilah yang akan memberikan kebaikan yang sangat banyak, di mana puncak kebaikannya adalah ketika saatnya nanti kita dalam keadaan sakaratul maut, kita bisa melepas ajal kita dengan kepasrahan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat malaikat maut datang saja, iya, kita akan berkesimpulan bahwa beliau datang untuk maksud baik. Itu buah dari kepasrahan, sehingga kita akan menyambut datangnya malaikat maut itu dengan senyum. Bahkan bisa jadi kita akan mengatakan, malaikat, kenapa baru sekarang? Saya sudah lama ingin pulang. Kenapa baru sekarang engkau menjemput? 70 tahun saya menanti engkau ya malaikat maut. Kok tega amat sih? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan itu yang nanti akan kita dapatkan. Lebih jauh tentang ibadah rahman ini insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu. Saya persilakan. Mengenai ekspresi pencabutan nyawa pada waktu sakaratul maut itu memang kalau kita bayangkan sakit sekali. Tapi ada satu ayat yang menyatakan bahwa demi malaikat maut yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan benar, demi malaikat maut yang mencabut orang-orang dengan keras. Nah ini sebetulnya ada satu sisi positif. Kalau orang beriman tuh akan dicabut nyawanya dengan benar. Yang kedua, agar diberi rahmat ada syarat Allah wa Rasulullah la'alakum turhamun. Jadi untuk diberi rahmat agar penuhilah, patuhilah Allah dan Rasulnya agar kamu diberi rahmat. Nah ini untuk diberi rahmat harus patuh pada Allah dan pada Rasulnya. Patuh berarti seperti tadi melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Datangnya sakaratul maut, malaikat maut itu mencabut nyawa tergantung siapa yang dicabut. Ada yang dicabut dengan halus, lembut, dan ada yang dicabut dengan keras dan kasar. Lantas di mana letak sakitnya sakaratul maut itu? Orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut dengan tenang itu saja sudah merasakan sakitnya. Jadi sakit di sini juga akan mengenai orang yang beriman. Ya, termasuk ketika Nabi kita Muhammad SAW dicabut nyawanya, bukankah beliau mengatakan, wahai malaikat maut, sedahsyat inikah sakitnya sakaratul maut? Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Allah, apalagi kalau seandainya dicambutnya itu dengan keras dan kasar. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang bisa kita mohonkan kecuali memang Allah ringankan. Nah, salah satu cara Allah meringankan adalah Allah melipur sakitnya sakaratul maut itu dengan gambaran-gambaran indah tentang surga. Ada banyak saudara-saudara kita yang ketika sakaratul maut itu diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Itu yang bisa mengurangi tetapi tetap terasa sakitnya. Sehingga betul-betul kita memohon dengan amat sangat, baik dalam doa maupun dalam perbuatan-perbuatan kita. Mudah-mudahan kita diringankan pada saat sakaratul maut. Itu yang pertama. Kemudian jalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak.
Itu banyak. Yang prinsipnya memang kita harus menjadi ibadur rahman. Nah, gimana caranya kita menjadi ibadur rahman itu banyak. Ya, kalau di Quran kita sering menjumpai ujung akhir ayat berbunyi la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka dengarkanlah, perhatikanlah, semoga kalian mendapatkan rahmat. Berarti rahmat bisa diperoleh dengan mendengarkan Quran dan memperhatikan bacaan Quran. Nah, tetapi di antara sekian banyak cara, ada 3 syarat yang itu harus ada kalau kita menginginkan hidup kita selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3. Apa 3 itu? Sementara masih rahasia. Karena itu yang nanti akan kita sampaikan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. 3 itu, yang pertama embun, yang kedua awan, yang ketiga hujan. Tapi embunnya embun apa, awannya awan apa, hujannya hujan apa? Biar penasaran, tapi tidak saya sampaikan. Jadi memang banyak jalan untuk mendapatkan rahmat, tapi prinsipnya kalau 3 ini kita peroleh, jalan itu seperti terbentang dengan sendirinya. Kita jadi suka mendengarkan Quran. Sebab kalau orang tidak memiliki embun, awan, dan hujan, betapapun diperdengarkan Quran juga tahu kalau saya mendengarkan Quran ini rahmat. Tapi bosan ya, masa dari tadi Quran terus. Dipindah channelnya ke lagu, nyanyian. Nah, itu berarti dia sebenarnya orang yang tidak mendapatkan rahmat. Betapapun dia tahu ayatnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki embun, awan, dan hujan. Nah, kemudian dewasa ini perbedaan pendapat di kalangan umat Islam begitu banyak, bahkan di kalangan ustaz dan ustazah. Salah satu perbedaan pendapat tersebut tentang hipnoterapi yang memanfaatkan gelombang otak untuk terapi fisik maupun psikis. Benarkah hipnoterapi itu syirik atau hanya permasalahan redaksi atau penamaan saja? Memang ini masalahnya adalah namanya itu yang bikin orang jadi hipno. Nah, itu kata hipno itu kan sudah berkonotasi negatif. Berkonotasi negatif. Jadi coba dirubah saja. Istilahnya bukan hipnoterapi. Apalah begitu ya. Kalau hipno kan hipnotis, nah itu orang sudah konotasinya negatif. Jadi mungkin yang memang berkecimpung di dunia seperti ini, coba membuat istilah yang baru yang kemudian tidak menimbulkan subjektivitas dari orang-orang yang mungkin jadi salah memahami. Sebagaimana juga banyak istilah kan, otak kanan, otak kiri, otak tengah. Nanti ada otak atas, otak bawah jadi penamaan saja. Mudah-mudahan itu persoalan redaksi. Mudah-mudahan setelah bapak mertua meninggal, suami saya setiap malam tidur di rumah ibu. Bagaimana saya harus mensikapinya? Cara mensikapinya ibu juga tidur di rumah ibu. Suami tidak tega apabila ibu sendirian di rumah. Sebaik-baik orang kalau sudah menghadapi orang lain itu pertama adalah memahami dan mengerti. Orang itu akan suka kalau dirinya difahami dan dimengerti. Dan biasanya menjadi tidak suka kalau tidak difahami dan tidak dimengerti. Kita bisa bayangkan anak lapar tapi ibunya nggak mau mengerti. Lapar ya udah ditahan aja. Nah itu si anak tambah jengkel. Jadi
mungkin langkah awal memahami dan mengerti apa yang dirasakan oleh suami. Bahwa suami tidak tega, ibu sendirian di rumah, itu logis. Itu logis. Kalau memang memungkinkan, ibu ikut menemani suami, itu menjadi kebaikan. Tetapi kalau tidak mungkin karena teknis dan lain sebagainya, maka kalau sudah begini urusannya, akan lebih enak dan lebih nyaman kalau mengikhlaskan. Dorong suami dan ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Seikhlas-ikhlasnya. Tidak ada gondok gitu, nggak ada. Jengkel nggak ada. Wah, ini kesetiaannya nggak teruji. Ada pikiran-pikiran seperti itu. Pokoknya ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Insya Allah, suami akan ada jalan keluar. Akan ada jalan keluar. Salah satunya, insya Allah nanti ibu akan mengatakan, nah, kamu kan sudah punya keluarga, udah gak usah cemaskan ibu. Nah, kalau diusir oleh ibunya kan selesai. Tidak ada masalah. Apakah saya harus ikhlas seperti cerita 3 pemuda yang terjebak dalam gua? Nah, ibu sendiri udah tahu. Memang betul ikhlas. Itu insya Allah ada solusi. Apakah saya harus pasrah dan ikhlas yang berharap ridhonya? Apakah saya harus pasrah dan ikhlas dengan berharap ridhonya? Memang kalau berharap ridha Allah, apapun harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Dan itu sebaiknya memang dari awal. Karena embun itu adanya di pagi hari. Kalau sudah kadung nggak ikhlas, sudah dari awal itu nggak ikhlas, maka untuk kemudian membuat diri menjadi ikhlas itu nggak gampang. Ikhlaslah dari awal, sabarlah dari awal, pasrahlah dari awal. Karena embun hanya ditemukan di pagi hari. Kalau sudah siang baru cari embun yang mana? Tidak ada embun di siang hari. Karena itu kalau orang dari awal nggak ikhlas, itu menjadi sangat sulit untuk mengikhlaskan. Orang dari awal nggak sabar, itu memang sulit untuk bisa sabar. Sabarlah dari awal, ikhlaslah dari awal, pasrahlah dari awal. Bagaimana dengan amalan sholat puasa dengan berharap mempunyai anak-anak yang saleh, karena anak yang dimiliki ternyata bermasalah. Agar mempunyai anak-anak yang saleh, karena anak yang dimiliki ternyata bermasalah. Ini maksudnya mempunyai anak, bukan mempunyai anak lagi, bukan ya. Meskipun itu juga boleh ya. Tetapi paling tidak anak yang sudah ada itu berubah menjadi anak yang saleh. Bolehkah kita begitu? Jawabannya boleh. Jawabannya adalah boleh. Tetapi seperti yang pernah kita sampaikan, anak soleh itu sebab atau akibat? Akibat, kan? Akibat. Nah, karena itu sebaik-baik kita minta kepada Allah adalah meminta yang bisa menjadi akibat bagi solehnya anak. Meminta, ya Allah, ya dengan sholat, jadikan anak saya anak yang soleh, gitu. Jangan seperti bapaknya. Atau jangan seperti saya sendiri. Nah, kalau doanya begitu, jadikan anak saya soleh, jangan seperti saya ini, ya Allah. Saya kok sampai sekarang gak solehah. Nah, berarti kalau begitu kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan kami hamba yang soleh, yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu boleh dilakukan dengan mengawalinya dengan sholat dan puasa. Mengawalinya dengan sholat, dengan puasa, setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa jadi pada saat mau puasa itu, ya Allah, saya mohon jadikan puasa ini menjadi jalan bagi baiknya diri kami, dan jadikan baiknya diri kami menjadi baiknya anak-anak kami. Itu boleh.
boleh, sedekah juga boleh. Ya Allah, saya ingin sedekah ini membuat saya menjadi hamba yang saleh, dan jadikan kesalehan hamba menjadi kebaikan bagi anak-anak hamba. Terakhir, jika ada orang dalam keadaan sakaratul maut, sebelumnya sakit kronis, apakah atas sakitnya itu dari kesalahannya tidak patuh kepada Allah, atau memang karena penyakitnya? Kurang jelas tulisannya. Jika ada orang dalam keadaan sakaratul maut, sebelumnya sakit kronis, apakah rasa sakitnya itu dari kesalahannya tidak patuh kepada Allah, atau memang karena penyakitnya? Bisa jadi Allah mendatangkan sakit pada saat sakaratul maut itu dengan cara mendatangkan sakit yang terasa sakitnya. Jadi intinya ya sakit. Gimana cara Allah membuat dirinya sakit itu? Ya, Allah punya banyak cara. Bisa saja dengan mendatangkan sakit yang betul-betul sakitnya itu terasa sakitnya. Tetapi kalau orang itu beriman, maka insya Allah betapapun dia mengalami sakit yang sakitnya terasa, tetap nanti ketika sakaratul maut itu dia akan menghadapinya dengan tenang. Ada seorang hamba Allah yang beliau sangat salihah, seorang ibu, tapi Allah karuniakan untuk beliau sebuah sakit yang kata dokter ini kalau sudah sakit, sakitnya betul-betul terasa sakit. Kalau beliau meninggal tenang. Iya. Jadi sakitnya, sakit pada saat sakit itu belum tentu menjadi bukti bahwa sakaratul mautnya pasti sakit. Kembalinya bukan kepada sakit atau tidaknya, kembalinya adalah kepada amalan masing-masing. Wallahu a'lam. Kita sangat berharap mudah-mudahan Allah terus melimpahkan rahmatnya kepada kita. Allah kuatkan kita untuk sepenuhnya bisa menjadi ibadah rahmat, sehingga hidup kita selalu berada dalam rahmat Allah. Dan rahmat Allah pertama yang kita harapkan, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari segala dosa, baik dosa yang kecil, lebih-lebih dosa yang besar, dijauhkan sejauh-jauhnya. Dan mudah-mudahan itu semua menjadi isyarat akan hadirnya rahmat di kala sakaratul maut nanti. Kita akhiri dengan doa. Secara khusus saya mohon keikhlasan Bapak Ibu mendoakan pertama salah seorang dengan ayahanda dari santri dari Salihat, beliau Bapak Salim Ibnu Said yang kemarin dipanggil kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat. Yang kedua, simbah saya Ibu Haja Aisyah yang akan memanggil beliau Huwa Aisyah, meninggal kemarin jam 10 pagi hari Jumat di usia yang ke-103 tahun. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kedua beliau husnul khatimah, dilapangkan kuburnya dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, jadikan hidup kami yang sekali-kalinya ini hidup yang selalu berada dalam naungan barokah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, rahmati kami. Sungguh kami amat sangat membutuhkan rahmat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jadikan rahmat-Mu membuat kami terjauh dari segala dosa dan maksiat. Ya Allah, jauhkan kami dari maksiat sekecil apapun. Jauhkan kami dari segala dosa seremeh apapun, Ya Allah. Ya Allah, kami ingin hidup bersih, Ya Allah. Kami ingin bisa pulang selamat kepada-Mu. Bukankah hanya orang-orang yang bersih sajalah yang akan bisa pulang selamat kepada-Mu, Ya Allah. Karena itu jauhkan kami dari segala kotornya dosa.
kotornya maksiat ya Allah. Izinkan kami ya Allah hidup selalu dalam keadaan tunduk dan patuh kepadamu, dan jadikan ya Allah kepasrahan menjadi nafas kehidupan kami ya Allah. Pasrah sepenuhnya kepadamu ya Allah, karena sesungguhnya Engkau lah yang segala-galanya dalam hidup kami ya Allah ya Rahman ya Karim. Kami pasrah kepadamu karena kami yakin hanya kepadamu ya Allah. Kami yakin Kau pasti akan memberikan yang terbaik untuk kami, umur yang terbaik ya Allah, keluarga yang terbaik, istri yang terbaik, suami yang terbaik, anak-anak yang terbaik ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami yakin Kau pasti akan memberikan untuk kami hidup yang terbaik. Untuk akhirnya Engkau pun pasti akan memberikan untuk kami kematian yang terbaik. Ya Allah, jadikan surga menjadi sebaik-baik tempat kembali kami di akhirat nanti ya Allah. Jadikan ya Allah apapun yang kami lakukan dalam hidup ini selalu bernilai surga-Mu. Jauhkan kami dari amal-amal yang tidak bisa mengantarkan kami ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, sungguh kami ingin bisa berjumpa kembali di akhirat nanti dengan orang-orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, jadikan surga menjadi sebaik-baik tempat pertemuan kami semua ya Allah, khususnya dengan orang-orang tua kami ya Allah. Wafatkan orang-orang tua kami husnul khatimah, khususnya ya Allah ya Anda dari santri kami Hasan Saud yang kami ya Allah, wa Haji Aisyah ya Allah. Ampuni dosa keduanya, muliakan kedatangannya, tempatkan beliau di tempat yang terbaik. Jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Dan izinkan kami bisa berjumpa kembali dengan keduanya di surga nanti ya Allah, bersama seluruh orang-orang yang mencintai kami di dunia ini. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Mohon maaf bila banyak salah dan khilaf. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.